Yesus, pada malam hari ini saya udah berdoa Tuhan buat kesembuhan Bapak Tuhan. Apapun yang sudah Bapak lakukan di luar sana, Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong berikan kesembuhan buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana lagi-lagi para polemikus muslim ini berusaha membujuk Zelda untuk membacakan ayat Alkitab, dan mereka menggunakan ayat itu untuk mempersalahkan orang-orang Kristen. Dan inilah yang merupakan strategis mereka, teman-teman. Namun demikian, Zelda ini tetap berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam doanya ketika dia mendoakan Bapaknya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Udah ketemu belum? Udah. Ya, silakan dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kalau memang papanya dianggap mereka menganiaya, kenapa nggak dikasihi? Kenapa melanggar ini ya? Menurut tadi gimana? Ya, ketahui lah itu orang lain. Soalnya kan kayak, ya mungkin emang gak semuanya kayak gitu. Kayak ada yang emang ngehujat, ada juga yang tetap baik ngedoain. Ya gak semuanya ngehujat. Cuman kayak buat yang ngehujat-hujat mah kayak aneh aja gitu. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda akidah, tapi namanya keluarga harus saling menguatkan satu sama lain. Terlepas itu akidahnya berbeda, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kerasnya ayahanda misalkan membimbing Dek Zelda untuk ke dalam Islam, tapi itu misal tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa. Kalau Yesus itu ada mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, Lazarus mati bisa dibangkitkan, kan gitu ya. Yesus di zamannya itu mukjizat sebagai kenabian Yesua Masiah itu. Kira-kira begitulah doa-doa para nabi sebelumnya, selalu berikhtiar, berupaya dengan bimbingan yang mengutus dia. Adek Jel, terakhir sebelum kita sudahi, terima kasih telah bergabung bersama kami Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Apapun yang terjadi sama papanya, itu adalah kami akan siap 24 jam bersama Papa Anda. Kami tidak akan pernah jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati, bersama Papa Anda tercinta. Ada yang ingin disampaikan sama forum kali ini sebelum ditutup? Silakan. Ya, makasih buat semuanya ya, apalagi udah diundang kayak gini. Terima kasih juga buat support-supportnya, makasih buat doanya. Ya, semoga diberikan kesehatan terus, kerjaannya dilancarin. Ya, kalau Dek Zelda itu berkenan, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Kami akan menyimak dan juga turut mendukung. Silakan Mbak Zelda. Didoakan ayahnya sesuai dengan kepercayaannya aja. Kami berikan kesempatan di sini. Silakan. Yesus, pada malam hari ini saya udah berdoa Tuhan buat kesembuhan Bapak Tuhan. Apapun yang sudah Bapak lakukan di luar sana, Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong berikan kesembuhan buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Amin dong. udah jangan dipaksa Pak Jul. Anak ini masih canggung di depan apa ya, kamera gitu Pak Jul. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kita sudah mendengarkan mereka ini sudah mulai sering mengundang Zelda dalam acara mereka, dalam pertemuan-pertemuan mereka melalui Zoom. Nah, ini merupakan dilema sebenarnya bagi Zelda.
Kalau dia menolak undangan dari polemikus ini, maka yang menjadi sasaran ayahnya. Bisa saja kalau Zilda tidak mau respon dengan mereka, maka bisa saja mereka tidak mau membantu papanya si Zelda lagi. Nah, itulah sebabnya Zilda terus meresponi, karena dia berada dalam dilema. Karena ada dua pilihan. Kalau dia tidak mau respon, ya ayahnya mungkin tidak dibantu lagi. Nah, tetapi kalau dia respon juga, ya bagaimana? Itu merupakan dilema imannya juga kalau dia terus menghadapi orang-orang yang seperti ini. Bayangkan mereka memuju atau menyuruh Zilda membaca ayat Alkitab mengenai kasih. Nah, mereka berkata bahwa kalau misalnya orang Kristen melakukan kasih, kenapa mereka tidak mengasihi Ustadz Agustan yang dimana mereka anggap Ustadz Agustan itu menganiaya. Nah, ini yang narasi-narasi menimbulkan pikiran negatif nanti kepada Zilda. Narasi-narasi mereka itu, teman-teman. Nah, padahal orang Kristen itu tidak pernah menganggap Agustan itu sebagai seorang penganiaya orang Kristen. Tidak. Nah, di dalam videonya Ustadz Agustan itu ulahnya sendiri. Dia yang berbuat, harusnya dia yang bertanggung jawab. Bukan orang Kristen. Nah, kenapa kemudian dikutip ayat ini dan dijadikan sebagai senjata untuk menyerang kekristenan, untuk mempersalahkan Kristen? Wah, lihat Kristen itu tidak mengasihi. Nah, padahal orang Kristen kemarin itu sudah mulai memberikan respon mereka untuk mendoakan Ustadz Agustan, pendeta, bahkan ada bantuan. Tetapi karena Agustan ini menjaga perasaan saudara-saudaranya yang mualaf, sehingga dia menolak bantuan dari Kristen. Apa kata Koheni Kristianto pada saat dia berkunjung di tempat Agustan? Oh, janganlah terima bantuan dari Kristen, apalagi dari Paul Jang yang merupakan selama ini lawan kita. Jangan terima. Lebih baik dikasih sama orang Kristen sendiri itu. Itu kan sudah merupakan penolakan terhadap kasih yang dilakukan orang lain terhadap Ustadz Agustan. Orang lain mengasihi dia, dia mau menolak karena menjaga perasaan teman-temannya. Dan kemudian dia menjaga harga dirinya. Apa katanya kemarin? Ya, saya tidak mungkin terima bantuan dari Kristen karena selama ini saya sudah menjadi lawan mereka. Di mana harga diri saya? Nah, apakah orang Kristen tidak mengasihi? Mengasihi, tetapi dia yang menolak kasih itu. Tuhan memberikan dia anugerah, dia menolak anugerah itu. Jadi jangan digunakan ayat itu untuk menyerang kekristenan, apalagi mempersalahkan Kristen. Dan lama-lama nanti muncul pikiran negatif kepada Zilda ini karena terus dibahas, terus dinarasikan hal-hal yang negatif. Nah, dan kemudian dia mulai berkata bahwa kalau misalnya orang atau papa kamu berusaha untuk membimbing kamu masuk Islam, tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak memberi hidayah kepadamu, ya tidak mungkin. Nah, ini sudah merupakan satu narasi lagi yang secara tidak langsung itu membujuk Zilda untuk merespon perkataan atau suara-suara mereka itu, teman-teman. Nah, orang Zilda sudah menerima anugerah hidup yang kekal. Bagaimana lagi hidup anugerah yang mana lagi yang mau dia terima? Hidayah yang mana lagi yang mau dia terima? Hidayah dari Kristus sudah dia terima. Dan kemudian teman-teman, mereka mulai membahas tentang Isa atau Yesus. Lihat, Yesus itu pada zamannya dia melakukan mukjizat. Nah, ini strategi mereka kan. Lihat, Yesus itu pada zamannya itu dia melakukan mukjizat karena itu dia sebagai nabi. Sama dengan nabi-nabi lainnya mendapatkan mukjizat atau melakukan mukjizat karena mereka nabi, bukan Tuhan. Seperti itulah cara mereka untuk mengubah pola pikir Zilda ini, teman-teman. Nah, mereka membahas Yesus sebagai nabi saja. Dan mereka berkata bahwa itu karena bimbingan dari Allah yang mengutus mereka, termasuk Yesus itu. Jadi mereka mulai pelan-pelan mengubah pola pikir Zilda ini, berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa jangan kamu percaya kepada Yesus karena dia nabi, bukan Tuhan.
Ya secara tidak langsung mereka tidak mengatakan itu. Nah, karena mungkin mereka menjaga perasaan Zelda, karena nanti kalau sempat secara langsung mereka mengatakan demikian, bisa saja Zelda tidak respon lagi. Jadi itu yang mereka jaga. Dan kemudian terakhir, ketika mereka menyuruh Zelda berdoa, tetapi ya kita apresiasi buat Zelda, dia tetap berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau didoakan pun, siapapun yang mendoakan Agustan ini, kalau dia tidak bertobat, maka mungkin bisa saja kesembuhan tidak datang kepadanya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Di doa Zelda pun dia tetap mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dia berdoa dalam nama Yesus. Dan itu kita apresiasi sampai di sini iman Zelda. Karena yang kita khawatirkan nanti teman-teman, kalau lama-lama sering diundang, mulai mereka memberikan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang menyimpang, sekalipun mereka kutip ayat Alkitab, tapi mereka membelokkannya, supaya mereka berhasil mengubah pola pikir atau mereka mengubah iman dari Zelda ini. Ya, kiranya Zelda tetap kuat imannya, tetap pada pendiriannya, jangan sampai diombang-ambingkan. Jangan sampai keadaan bisa mengubah iman kita ya. Nah, karena saya lihat dia bisa meresponi para ustadz itu atau para polemikus itu mungkin karena melihat ayahnya. Karena kalau dia tidak respon, bisa saja ayahnya juga tidak ditanggapi sama orang itu atau tidak dibantu dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dia bisa respon. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa mari kita tetap kuatkan iman kita. Inilah contoh strategi mereka. Mereka mengutip ayat dan mereka menggunakan itu untuk menyalahkan Kristen dan supaya juga timbul pikiran-pikiran negatif kepada pendengar mereka. Sehingga di mata orang nanti Kristen itu jelek sekali. Nah, orang Kristen itu tidak mengasihi. Nah, supaya jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu. Itulah perlunya kita menanggapi, meluruskan, membongkar strategi mereka ini. Supaya sebelum ada yang terjebak, termasuk Zelda ini, ya harus hati-hati dengan mereka. Ya, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.